Ini bahasa masih bahasa lama. Yakni rahasia sholat. Situ tulisannya masih sembahyang. Masih sembahyang ya. Masih sholat. Maka hendaklah engkau bagi para arif dan ahli hakikat. Ahli hakikat kemarin masih ingat Bu ya? Ahli hakikat itu dia kenal dirinya, zahir batin, dia kenal Rabbnya, zat, sifat, af'al, asma, itu tidak berbeda baginya pujian dan hinaan, sama ada baginya suka dan duka, itu namanya ahli hakikat. Kalau masih berbeda, ada anak tiri, anak kandung, kayak belah bambu, berarti belum masuk di ahli hakikat. Apa kata ahli hakikat? Untuk mengetahui adapun rahasia itu artinya ialah hakikat di dalam solat dan makrifat di dalam solat wajib. Jadi mengetahui hakikat solat itu dan makrifatnya hukumnya adalah wajib. Berarti kalau tidak diketahui berdosa ya, berdosa itu, dosa. Terus ahli hakikat, karena hakikat itu ialah batinnya syariat. Berarti batin syariat. Berarti solat yang kita buat 5 waktu itu adalah batin yang dizahirkan. Batin yang dizahirkan. Paham ya Bu ya? Batin yang dizahirkan tuh? Ya. Paham ya? Ingat kemarin Plato Bu? Plato, sesuatu itu ide. Ide itu batin. Maka semuanya adalah batin yang dizahirkan. Ini batin yang dizahirkan. Ini batin yang dizahirkan. Masjid batin yang dizahirkan. Ukuran sekian bentuk. Maksudnya batin yang dizahirkan ya. Jadi salat 5 waktu itu adalah batin yang dizahirkan, hakikat. Lanjut. Maka berkata ulama ahli hakikat. Apa katanya? Yaitu i'lam annal hakikat salat wa asluha hiya arba'. Hakikat di dalam salat itu ada 4. Asya awwaluha fil qiyam wa salisuha fir ruku' wa salisuha bis sujud wa rabi'uha fil uqud. Artinya, ketahui olehmu bahwasanya hakikat di dalam salat itu asalnya 4. Pertama, dalam berdiri. Berdiri ada rahasia salat itu. Berdiri betul. Kedua, di dalam ruku'. Ketiga, di dalam sujud. Keempat, di dalam duduk. Berarti rahasianya ada 4. Saat berdiri, saat ruku', saat sujud, dan saat duduk. Qiyam ini berdiri apa? Qiyam itu berdiri. Kum berdiri. Qama yakum. Qiyamus Ramadan, qiyamus kata Bu, mendirikan Ramadan ya. Itu dia. Adapun hakikat berdiri betul itu adalah huruf alif. Huruf alif. Kemarin masih ingat Bu? Alif Allah zahir pada Muhammad. Kan Allah Akbar yang mengatakan itu Muhammad. Halaman sebelumnya ya. Masih ingat kemarin ya? Ini ada komunikasinya ke belakang lagi Bu. Jadi yang belakang itu tetap masuk ya. Hakikat berdiri itu adalah huruf alif. Dan hakikat ruku itu adalah huruf lam awal. Alif, lam awal. Dan hakikat sujud itu adalah lam akhir, lam kedua. Lam akhir, alif, lam awal, lam akhir. Dan hakikat duduk itu adalah huruf ha. Coba Ibu tengok sini. Alif, lam awal, lam akhir, ha. Bacanya Allah. Makanya Allahu Akbar.
Ini Allah juga bacanya, Bu. Alif ini tulang punggung belakang, lam awal, lam akhir, ha. Kajian makrifat. Maka dibuat dulu, aku berdiri seperti Allah, duduk seperti Muhammad. Alif, lam, ha. Allah. Maka di dunia persilatan, hu bacaannya di Bu. Hu, ini wajib keluar. Allah. Pernah Ibu tengok silat, latihan silat dulu? Hu. Ya. Allah. Ini bacaan Allah. Ya. Hu itu angin yang menyampaikan Allah. Tapi tidak untuk bersilat deh, aku bersilat belum gaji. Tapi tidak mendalami. Iya. Tapi silat sesungguhnya Bu, sebenarnya bukan yang digelangkan. Kita di rumah kita, dia di rumah dia. Itu yang silat tuh. Yang dipegang, yang berkapas di sana, yang dibelah ini. Itu yang silat. Dalam kajian. Tapi ada yang silat tu tadi itu dia guru tu dia tak campak banget tu Ustaz. Silat. Nampak zahirnya. Tapi silat sesungguhnya, Oh. ibu di rumah ibu, dia di rumah dia. Yang ditusuknya cuma baskom, ada air merah, mati. Itu silat sesungguhnya. Itu orang yang dorong tak kena tuh mental orang tuh beneran. Bisa, benar kok. Kemarin ada kan, tidak ada yang mencoba dah. Isu diisi energi yang kayak kemarinnya, Nasrullah. Ingat kan siapa marah nih? Bentar tuh mana? Kalau dia orang lagi marah. Iya, tapi marah. Makanya kuncinya wajib marah. Kenapa marah tuh bisa bentar? Karena marah tuh udah masuk iblis, setan. Maka kalau di sana gini kan, bentar-bentar tuh semua. Jadi mangku juga tak boleh marah Ustaz. Kalau nak marah tu nak kena Ustaz. Iyo, itu dia. Itu dia. Maka orang yang tidak pemarah tuh orang tua. Dicibir orang punya santai aja. Tapi kalau tidak orang tua, mangga cibir. Makanya orang dulu buat diambil energi itu dimasukkan ke cincin. Siapa emosi kepada orang pakai cincin, dia terpental-pental. Itu berguna bagi orang-orang yang di gelanggang, yang suka di pasar, ya. Marah orang, ayah, terpentalnya. Si tengok Bu, apa yang dimaksud tadi lam awal lam akhir? Huruf H, coba hakikat sholat itu, lam awal itu adalah alif dalam lingkaran. Alif itu berdiri. Ya. Qiyamu. Dalam awal itu lam pada huruf Allah, yang di awal, lam akhir itu lam, Allah di tengah, H itu adalah di akhir. Berdiri, ruku, sujud dan duduk. Ada empat. Ya. Alif, lam, ha. Allah. Muhammad juga mim, ha, mim, dal. Empat. Muhammad empat. Akbar juga empat. Alif, kaf, ba, ro. Empat juga. Dia mengungkap rahasia angka empat ya. Allah empat, Muhammad empat, Allah Akbar. Akbar juga empat. Betul? Maka nanti hawa nafsu setan dunia empat. Zat, sifat, af'al, asma juga empat. Air, api, angin, tanah juga empat. Paham? Hawa nafsu setan dunia juga empat. Maka dibilang tadi Bunda, hati manusia itu, kolbi itu ada dua bilik. Ada dua bilik. Ada bilik pertama, bilik kedua. Ini dindingnya, ini yang bobol tadi ya. Bilik sebelah sini syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Bilik sebelah sini hawa nafsu setan dunia. Inilah yang menguasai dominan siapa? Kepala jantung. Kalau yang menguasai dominan hawa nafsu, seperti surah Al-Jasiyah ayat 23, banyak manusia menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, maka yang menguasai kepala jantung adalah hawa nafsu. Maka prinsipnya adalah menang, senang, kenyang orang lain, abialah bungkang. Itu dia. Tapi kalau yang menguasai di kepala jantung ini adalah syariat, tarikat, hakikat, makrifat, orang lembut, rendah hati, penyabar, tua. Ya bilik tadi bobol dinding dia. Kenapa? Karena hawa nafsu setan dunia kuat. Maka gejolak dari keinginan tolak dari otak limbik ke kolbu kembali, bobol dia. Maka
Kadang obat sesungguhnya bukan kapsul, bukan suntik, bukan cairan. Kadang satu kalimat itulah obat. Sabar ya, dululah ditanda tangan. Kunci Tanda Ustaz ya. sekian, kamu ikhlas. Dapat kata kunci, udah sehat. Kata kunci itu kadang lupa yuk ya. Iya lupa Ustaz. Jadi di vision yang kalau kita kelas aliyapone kan begitu dapat yang tidak masuk logika vision. Oh iya. Lupa. Udah, aman. Kalau tidak rugi bu. Yang sakit lanjutkan sehat, pitiabi, awak jelek, laki babini baru lah lihat kan rugi awak. Tapi kalau kita ikhlas, tenang. Itulah cuma yang bisa. Dokter tidak bisa menjamin. Yang bisa menjamin keyakinan kita. Ataikum ya. Coba tengok halaman 15, 16 lagi. Qala al-ulama rahimallahu ta'ala innama aslus salat wa hiya arba' asya' awwaluha qiyam minan nar wa ruku'u minar rih was sujudu minal ma'i wal qukunu minat turabi. Saya catat, aman tak? Dicatat nanti lupa. Ya. Artinya telah berkata ulama ahli hakikat tadi, adapun asal sholat itu ada 4. Pertama tadi adalah alif, berdiri, betul? Nah, pertama pada berdiri alif itu asal alif adalah api. Makanya huruf alif itu bu, karena berasal dari api. Coba ibu tengok, ini gagah masjid kita nih. Kalau api udah berkobar di sini, tidak ada yang berdiri kecuali arang dan abu dibuat. Api itu berdiri. Api itu berdiri. Maka huruf alif dalam Al-Quran itu tidak akan pernah kita temukan alif itu yang tidur, tidak ada. Semuanya berdiri. Karena alif itu berasal dari api. Api di situ bukan api pelita, bukan api bara, bukan pula api lilin ya. Tapi api di situ ialah hakikatnya sifat jalal Allah. Sifat jalal. Apa arti sifat jalal? Kebesaran Allah. Jadi dia berdiri dengan kebesaran Allah. Nah, kalau berdiri dengan sifat jalal Allah, maka muara dari berdiri itu hanya 2 perkara. Pertama, kuat, dan kedua, lemah. Itu makanya siapa berkata kuat, maka seluruh di bumi ini lemah dia. Sampan itu kalau diibaratkan sampan, di bumi ini sampan cuma 1 ibu. Siapa yang duluan masuk sampan, yang lain tenggelam. Makanya bu, Allah itu memperkenalkan diri. Ibu baca dalam surat Toha ayat 14. Baca surat Toha ayat 4. Apa katanya di situ? Innani anallah la ilaha illa ana. Akulah yang bernama Allah. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Tabi'uni. Kalau di situ tabi'uni, bahasa asalnya ikutlah denganku, sembahlah aku. Caranya wa aqimus shalah li zikri. Dirikan salat, ingat aku. Kalau tidak bertemu dengan yang bernama Allah, apa yang mau diingat? Ayat 14 aja. Anallah
Makanya ibu kalau ingin memakai sifat Allah tuh pakai setiap hari. Gimana caranya? Ini kita ramai-ramai. Orang ramai-ramai ibu ke masjid. Datang ibu kudian. Pakai sifat Allah. Saya Ridwan. Sekali ibu ngomong ibu, tuh ngaku semuanya. Saya si anu, saya si anu, saya si anu. Ngikut semuanya. Paham? Kita nomor satu. Awal. Awaluha wa zahiruha. Awaluha batinuha. Ahad. Jadi ketika ketemu orang si anu tu, si A. Ngikut dulu. Mau 40 ngikut sekali lah. Saya si anu, kita enggak nganggu lagi. Ikut semuanya. Paham? Tidak. Kenal mengamek-ngamek aja. Azab lah kita. Datang kenalkan diri Allah seperti itu. Kan kita berkenalan dengan Allah. Kita harus kuasai sifat-sifat Allah. Datang walaupun tak kenal mengenal bu di kampung tu. Langsung secara. Iya, aman gitu tuh. Sekampung orang kenal Jawa. Oh sekalinya. Ya. Pakai sifat Allah. Itu sifat jalal Allah. Kuat, lemah, ya. Adapun kuat dan lemah itu ya adalah dengan iradatnya Allah jua. Artinya kehendak Allah semata-mata. Seperti firman Allah, fa'alul lima yurid. Artinya Allah Ta'ala jua yang berbuat sekehendaknya. Dan yang hamba itu sekali-kali tiadalah mempunyai kuat secara hakikat dan tiada pula mempunyai lemah. Karena kuat dan lemah itu dikuatkan dan lemah itu. Ya, caranya panakanlah di dalam dirimu itu, di dalam segala perbuatanmu itu, yakni baharu menyatakan perbuatan yang qadim, yakni perbuatan Allah. Kata Arifi billah, la af'alu bis salah zahiran wa batinan illallah. Artinya tiadalah aku yang berbuat di dalam salat itu baik zahir batin melainkan Allah yang berbuat. Inilah disebut Allah menyembah Allah. Arabtu Rabbi bi Rabbi. Bukan kita. Adapun kita hanya hamba. Mengikut saja Allah. Ada rasa Allah, ikuti aja Allah. Nah sampai situ ada kita yang ragu. Oh ya Mak Dayan. Ragu lain tak? Alhamdulillah. Mempanakan yang belum ya. Tak apa-apa. Mempanakan yang belum. Jadi kalau awak sholat, Allah yang sholat. Tadi kalau berdoa tuh kan Allah sama Allah yang Tak berbicara. ada lagi minta tu apa lagi. Wih, coba kita bayangkan. Kita dengan Allah tu sama dengan kita berkenalan dengan sesama manusia. Ini kan kitabnya Marifatullah. Berkenalan dengan Allah. Muara dari perkenalan kita apa? Bertemu. Betul tak? Ya. Kita manusia juga, Bu. Boleh kenalan? Boleh. Siapa nama? Abang siapa nama? Ucuk Lambok. Siap dari pertemuan tak apa lagi, Bu? Inginnya menyatu, menikah, betul? Maka disebut tajalli zat. Kan itu kemarin penyatuan diri dengan Allah disebut hulul. Udah melebur. Kalau udah melebur, tentu tidak ada lagi satu adalah dua, kan itu kemarin. Dua adalah satu, satu adalah tiga, tiga adalah satu. Banyak adalah satu, satu adalah banyak. Pandangan makrifat seperti itu. Kan ingat kemarin itu ya. Jadi yang berbilang itu sifat di esa di zat. Nah tuh. Nah kita, nah siapa yang disebut fana? Hilang dirinya. Maka qadim Allah pada diri. Bagaimana cara menghilang diri kemarin? La qadirun, wala muridun. Itu dia. Wala sami'un, wala basirun, wala hayyun, wala alimun,
wala mutakallimun. Bukan saya lagi yang mengangkat bukan saya yang ingin minum, bukan saya yang melihat, bukan saya yang mendengar, bukan saya yang hidup, bukan saya yang tahu, bukan saya yang ngomong. Allah yang melihat, Allah yang ngomong, Allah yang hidup. Maka man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, faqad arafa rabbahu fasada jasad. Siapa kenal diri, kenal penciptanya, Rabb. Siapa kenal penciptanya, binasa diri. Binasa diri berarti panah. Maka yang hidup hanya Allah, tidak ada kita. Nah, itu dia. Maka hakikat Islam pasrah, Bu. Hakikat Islam menyerah di. Ini tidak masih kita yang sholat. Oh, capek lah. Ya, Capek. Karena kita punya sifat capek, malas. Karena kita punya sifat malas. Tapi Allah tidak pernah capek, tidak pernah ngantuk. Masih ingat, Bu? Nabi Musa bertaruh. Kata Musa, ya Allah, kau tidur? Tidak, saya takkan tidur. Bagaimana caranya? Gampang, kata Allah. Kau ambil air segelas, penuh isinya, lalu pegang. Nah, kita jaga ya. Siapa yang tidur? Nabi Musa 3 jam, 4 jam kemudian tumpah. Kau tidur kan? Aku tidak tidur. Hatta yanau. La yanau. Tidak tidur dan tak mengantuk. Kita yang berarti kalau mengantuk tuh kita, bukan Allah. Lanjut. Masuk yang kedua. Yang kedua, rukuk. Rukuk lagi, Bu. Tadi berdiri. Alif. Asal alif api. Asal api sifat jalal Allah. Maka lahir di sana kuat, lemah. Siapa berdiri kuat, yang lain semuanya lemah. Siapa berdiri lemah, yang lain ya, kau dapat. Masuk yang kedua, rukuk. Wa asluha mirrih. Adapun ruku asalnya adalah angin. Angin. Ibu, pohon tuh rindang. Tapi kalau angin yang datang, ruku dibuatnya? Iya. Ruku. Kenapa angin? Angin itu apa di situ? Angin di situ bukan angin timur, bukan pula angin barat, bukan pula angin bawah. Angin bawah apa, Bu? Kentut. Angin di situ, adapun angin di situ hakikatnya adalah sifat jamal Allah. Jamal. Apa jamal itu, Bu? Keelokan, kecantikan. Coba Ibu. Kalau Ibu lah menguasai sifat jamal, kita berjalan 10 orang, Bu. Lalu kita punya sifat jamal. Paham kita? Yang 9 tuh tidak ditengok orang, Bu. Kita aja dipandang orang lagi. Yang 9 tuh ruku dibuatnya. Ibu ingat, Bu, surat Yusuf ayat berapa tuh? Asyara kaukabau 10 bintang bulan semua sujud kepada Yusuf. Itu salat ayat pekasih itu, Bu. Nah, ternyata tidak perlu pakai ayat itu. Kalau sampai ke ma'rifat, cukup dipelihara sifat jamal Allah. Maka kena keelokan itulah dia ruku, karena sifatnya angin. Ruku dia buat. Ya, patuh. Maka di sana dari keelokan itu lahir 2. Apa dia? Tua dan muda. Maka siapa berdiri di muda, yang 9, kalau 10 berjalan itu kita berdiri yang muda, yang 9 nampak tua orang. Itu dia. Nah, kapan kita berdiri di tua? Mungkin saat berdiri, pidato, kata sambutan, berdiri tua, maka orang menengok, hebat bapak, hebat ibu. Berdiri tua, maka dia terlihat wibawa. Jadi, dia tua dan muda.
tua dan muda. Adapun hamba itu sekali-kali secara hakikat tiada mempunyai tua dan tiada mempunyai muda. Apa? Di level hakikat. Maka roh kita tidak pernah muda dan tidak pula pernah tua. Dia sebaya selamat. Sebaya dengan bernama Allah. Jangankan Adam, Allah saya sebaya. Jadi ya, tidak mempunyai tua dan tidak mempunyai muda. Tua dan muda itu adalah iradat minallah, iradat Allah juga. Dan adapun yang dipanakan di dalam ruku itu adalah segala nama kita yang baharu. Apa nama kita yang baharu? Segala nama kita yang baharu. Muka nama baharu. Muka akan mengalami perubahan dari tegang ke kendur. Hidung baharu bisa. Gigi baharu bisa. Dari rapi ke ompong, betul? Bibir baharu bisa. Tangan baharu bisa. Jadi semua anggota kita yang baharu. Maka kata Arif billah, la asma fis shalah illallah. Tidak ada nama di dalam salat kecuali nama Allah juga. Inilah dikatakan al-ismu wal musamma wahid, artinya berbulan nama dan yang mempunyai nama zahir ataupun batin dia sendiri Allah. Adapun kita hamba, berarti kita tidak ada. Nah, ini kadang Allahu Akbar masih nampak dedu yang tadi baru senanggu. Ya Allah, kafir ya dia, kafir di kerja marifat, kafir. Mulut menyebut Allah, hati menyebut durian. Kafir, tidak sama luar dan dalam. Kita aja dipegang kita oleh suami yang aku sangat mencintaimu, nikah ke sebelah sini. Sakit hati dah, sakit hati. Mulut menyebut Allah, hati menyebut sakit hati dah bu ya. Sayang kawak beranak tempat lain kan rugi. Rugi gitu bu. Sakit hati kita tu Allah ya. Tak boleh zahir batin Allah juga wahid. Biasa saja, tak ada yang lain. Itu yang rukuk ya, berasal dari angin. Angin berasal dari sifat jamal Allah. Jamal. Apa jamal? Apa bunda? Kecantikan. Cantik atau keelokan. Makanya laisal jamalul jamal. Bukan cantik wahai sahabat dengan pakaian bermacam warna, tapi cantik dan hebat. Kepala perlu ilmu, dada dan iman ibadah. Itulah yang cantik. Makanya Allah tu indah. Dia suka kepada keindahan. Kalau kita solat bu, kalau pakai celana bu, seperti ini bagus bu ya. Tapi kalau dilipat bagus ya bu. Maka orang terbalik dia kalau tidak masuk ke marifat. Jalan tu lipat supaya tidak kena najis. Tai ayam yang kering debu. Masuk ke masjid jangan lipat lagi, tidak indah. Tapi karena tidak sampai ke marifat, terbalik dunia dibuatnya. Berjalan celana lurus, masuk masjid lipatnya. Mana salahnya tu? Siapa salah? Bayangkan buatnya. Terbalik dunianya kalau tidak sampai di kajian. Kadang tersenyum seorang kita bu, mandang kita ya Allah, astagfirullah, ucap. Seharusnya berjalan lipat supaya tidak dapat. Di jalan tu bu jadi debu, dia tai ayam tu bu, debu naik, lipat supaya tidak kena najis. Masuk masjid lipat lagi. Tidak indah. Allah tu indah, dia suka jamal, suka keindahan. Makanya masuk ke masjid, apa katanya bu? Ya bani Adam, huzu zinatakum indakul. Kalau hai anak bani Adam, kalau mau masuk masjid, ambil pakaianmu yang
Suci. Apa beda suci dengan bersih kemana Bu? Jika di waktu sholat Hah? nggak bersih. Kalau bersih itu kan satu suci kan. Iya. Itu dia. Jadi suci belum tentu bersih, bersih belum tentu. Kalau dapat suci lagi bersih. Apa suci? Tidak dalam keadaan masih berhutang piutang. Ini baju bersih tapi masih 3 kali bayar. Tak suci tidak. Itu dia ya. Maka ini kajiannya batin ya, batin. Jadi haram berminyak air. Haram berminyak air. Apa nama tuh berminyak air itu? Modus. Ya. Hebat Rubia, ibu mungkin nanya, iya 3 kali bayar pun kau. Enggak suci tidak. Itu bersih barang tu. Allah tuh maha suci, tidak mungkin bertemu dengan yang maha suci kecuali yang suci. Maka besi berani tidak nempel ke tembok kayak besi. Surga itu tempat suci, tidak bisa masuk surga kecuali orang-orang yang suci. Makanya filosofisnya biarlah jelek-jelek asal milik sendiri. Kajian tua ya, orang tua di kampung kan itu dulu. Biarlah jelek-jelek nak, asalnya punya awak. Haram kau berminyak air besok nak haram. Apa nama istilah kini minyak air itu Bu? Ancak labuh ya. Ancak labuh nama ya. Tampil tak tanggung dah rupa pinjam. Kredit alias. Itu dia. Kan orang tua tu sifatnya semua ya. Ya Allah. Karena rasul-rasul di sini dia pada kacang. Banyak ada di sini ada di sini. Mereka ada beda lagi. Rasul-rasul di sini. Ada sindir lagi. Selama ini kan nggak tahu. Terus Banyak begitu. Iya. Alah kajian. untuk ngatain kita semua gitu loh. Iya. Tidak apa-apa Bu. Ternyata rupanya Nanti itu berubah. terbayang kita mandi Bu. Saat mandi rupanya semakin diginikan ada dakinya. Iya. Itu semakin kita buat dah Bu. Iya. Iya. Apa tujuannya? Tambah bersih. Maka orang dulu bilang laksana minum air laut. Semakin diminum semakin haus. Itulah tanda zuhud mulai masuk. Zuhud tu mulai takut, takut kepada Allah kita bukan lari, tambah dekat. Takut pada harimau kita lari. Maka semakin dekat kepada Allah, tambah nampaklah kesalahan kita, tambah dekat kita. Itu tanda mulai masuk ke zuhud. Maka muara kajian-kajian marifat itu adalah zuhud, wara dan qanaah terakhir. Jadi melampaui bab ikhlas, melampaui bab benar jujur, melampaui bab itu zuhud. Maka simbol-simbol zuhud itu apa? Kalau untuk zahir, lahir janggutnya panjang, itu simbol zuhud. Dia tidak tamak lagi dengan dunia. Dunia di bawah telapak kakinya. Ini janggut dia dipelihara, tapi rakusnya untuk mati. Itu simbol zuhud. Sholatnya ada khusyuk pasti ya. Iya. Biasanya Bu kalau tumbuh janggut panjang, itu dipotong rambut oleh orang. Ndak berwuduk orang potong rambut, patah gunting itu Bu. Itu dia. Kalian tengok film, ibu lihat film-film para wali Allah, rambut panjang. Ndak berwuduk yang motongnya, patah guntingnya. Lain rambut panjang, gigi kawan putih, kepala putih so. Nanti simbolnya simbol zuhud melahirkan wara menimbulkan qanaah. Maka tawaduk setelah itu ya. Makanya orangnya tidak muncul ke permukaan, tidak muncul. Cuma orang mencari baru dapat. Orang Palestina zuhud semua mukanya nampak. Matanya aja. Mudah-mudahan simbol itu sampai ke dalam. Amin ya. Itu. Dah masuk yang ke dua ya. Masuk ketiga lagi. Rahasia solat yang 4. Berdiri, ruku, sujud. Yang ketiga sujud.
Wasalisuha bisujudi. Ya. Asalnya minal ma'i tadi ya. Asalnya berasal dari air, sujud, air. Ibu, air itu bentuknya lunak, Bu. Lunak. Tapi air itu, Bu, wa anzala minas sama'i ma'a, turunkan air dari langit fa'ahya, untuk menumbuhkan, sehingga Thales. Tadi Plato, Bu. Tokoh filosof ya. Filosof Yunani. Sekarang Thales. Apa kata Thales? Semua itu air. Betul nggak, Bu, kira-kira? Kita berasal dari air. Tumbuhan kalau tidak ada air, mati. Tembok kalau tidak ada air, tidak berdiri. Airnya banyak bentuk. Mau air biasa, air putih, telur, tetap air. Betul, Bu? Air. Tak ada air, nasa. Jadi air itu adalah sumber kekuatan rupanya, Bu. Air sumber segala kekuatan. Tidak ada air, mati kita, Bu. Sekarang ada musim kemarau, betul? Yang dibutuhkan air. Ingat Ibu, Bu, seorang pelacur di tengah gurun Sahara. Dia bawa air, lalu dia minum. Tinggal sedikit lagi. Tinggal sedikit, ketemu anjing sedang sekarat. Itu kisahnya, masih ingat, Bu ya? Akhirnya apa? Dia berpikir, kalau aku minum, tapi kalau aku kasih dengan anjing, aku mati. Dia ikhlas kasih, air berharga. Gara-gara kasih air, dia yang mati, anjing hidup. Masuk surga dia. Air, sumber kehidupan. Maka air itu hakikatnya, air itu bukan air sungai, bukan air laut, bukan air lain-lain. Air di situ hakikatnya adalah sifat qahar Allah. Qahar artinya kekuatan. Kekuatan. Maka dari sifat yang kuat itu lahir dua di sana. Apa lahir dua di sana? Besar, kecil. Maka siapa berdiri di makrifatnya dia yang besar, semua makhluk di bumi ini kecil dia. Sekarang terserah kita lagi ya, mau yang kecil aja atau yang besar. Makanya akbar asghar, ada al-ismul mukabbara, ada al-ismul mukabbara, besar dan kecil. Siapa berdiri yang besar, maka yang lain terlihat kecil. Jumpa, Bu? Halaman berikutnya. Nanti ada yang direkam di bawah tuh, Bu. Allah di atas, Allah di bawah. Allah alif, alif berdiri, lam awal ruku angin, berdiri api. Nampak, Bu, di bawah rekamnya? Ya. Lam akhir sujud air qahar. Qahar. Nah, itu kan api, jalal, jamal, qahar. Empat lagi, Bu ya. Kalau api jalal kuat lemah, angin jamal tua muda, sujud air qahar besar kecil. Nampak, Bu? Nah, masuk yang terakhir ha. Bil uqud minat turab. Duduk itu asalnya berasal dari tanah. Berarti api, angin, air, tanah. Tanah itu bukan tanah bangkinang, bukan tanah Sumbar, bukan tanah Kuansing, gitu, Bu. Tanah di situ adalah sifat kamal Allah. Sifat kamal. Apa kamal itu? Sempurna. Coba Ibu tengok di tanah tuh, Bu. Di tanah tuh ada mutiara, betul? Ada emas, ada berlian, juga ada Pak Lurah, betul, Bu? Itulah tanah sifat kamal sempurna. Maka di sana lahir dari sifat kamal itulah ada dan tiada. Nah, itulah siapa membuat ada, yang lain tiada dibuatnya.
kalah juga ya. Maka kuat dan lemah, tua dan muda, besar dan kecil, ada dan tiada, biiznillah, Allah lagi di bawah. Allah di atas, Allah di bawah. Maka setiap gerak dalam kajian solat syariat semuanya Allah. Allah, 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 sami Allah, Allah, Allah. Betul? Nah, cuma kalau tidak masuk kajian ini, kenapa setiap gerak itu kenapa tidak subhanallah? Kenapa tidak alhamdulillah? Kenapa tidak la haula wala? Kenapa? Allah. Kenapa? Allah. Kenapa sami? Allah. Allah. Itulah dia. Allah semuanya, tidak ada kita. Kira-kira sampai di situ ada yang perlu diperjelas. Oi. Terus saya bilang Allah ya Ustaz, Ya. perbaikin sholatmu akan kuperbaiki hidupmu. Iya. Ternyata kalau saya kayak gini ya Ustaz, saya lihat ini betul-betul kekuatan itu di sholat itu seperti alif, api kan sumber kehidupan, angin, terus air, tanah. Ya. Jadi kayaknya Itu yang berarti hidup. kalau bagus sholat menguasailah dunia gitu ya Ustaz. Itu dia. Masya Allah. Itu dia. Makanya Bu, orang-orang ulama dulu Ibu lihat enggak pejabat, Enggak. tapi dunia digenggamnya. Betul? Digenggamnya, dicabut kukunya. Dia santai, enggak tercabut. Mau kemana dia? Selagi bumi Allah, lewat. Selagi angin Allah, tembus. Mau dikunci rapat di penjara tuh, betul? Itu dia. Mau mana? Maka di dalam kajian Ma'rifat kemarin, dunia tak selebar daun kelor, yang lebar tuh daun keladi. Ya Allah. Jadi memang Bu, kalau kita masuk mampu menyelami ini, kita melihat kebesaran ilmunya, kita merasakan nikmat ilmunya. Itu jaminan kemarin ya di halaman 4 ya. Kita merasakan ilmunya. Kita kan sampai hari ini belum merasakan ya Bu ya. Ilmunya belum. Sholatnya belum benar. Sholatnya masih di luar saja, belum masuk ke dalam. Jadi makanya kasihan Bu, kasihan. Kasihan. Ini capek memelihara casing. Bukan tidak boleh. Cuma kalau masuk dari dalam, enak Bu gerakannya. Siapa yang hobi menyulam? Ada? Tidak ada ya. Yang masak je lah, masak gulai. Kalau lah masuk batin. Dulu ingat tak Bu, waktu tingkat masih SD, kita mengulai bagaimana? Jaduk, ambil, udah. Mau mencoba tuh sampai 15 kali, apalagi malam pengantin. Besok pagi kan dimasak untuk suami, betul? Tuh mau mencoba, kalau tidak masak mak, supaya abang senang. Ulun jual pede. Tapi kalau lah masuk ke batin, ibu menggulai hari ini ada tuh, pedang langsung, pas. Ini yang merasa, betul? Maka disebut profesional. Makanya kadang-kadang beda ya Ustaz. Hah? Kadang bumbunya sama tapi pas dirasa jadi beda gitu. Berarti belum profesional. Kalau profesional diciumnya bau deh. Jadi enggak ada. Karena Ridwan hobi masak, Bu. Jadi paham kita sih. Ya, dan ciumnya. Kau sempat dia tak masuk lemak. Kau enggak berserai. Jadi buat gulai orang itu, kau mansang baunya, enggak enak tuh. Rasanya enak. Dari baunya udah tahu tuh enak tuh. Apa? Rasa. Sup. Betul tak Bu? Ibu kan pengalaman tuh. Dari cium bau gulai itu bau enak atau tidak? Betul tak Bu?
Ikut tadi terasi kan. Begitulah kalau lah masuk di level ini. Makanya kalau di awal sebelum kita profesional, masih ingat dulu Bu, masih SD, nak pergi mandi. Apa kata mak kita? Bawa anduk nak, bawa sabun. Diingatkan semua. Begitu kita ada dewasa, mandi. Perlu enggak lagi disebut sabun? Enggak, dia otomatis terbawa sabun anduk. Kalau ibarat di kampung Bu ya, kalau di rumahnya lah siap di kamar mandi. Saya pergi mandi itu anduk terbawa, basan terbawa, sabun terbawa, tertenting. Enggak ada disebut lagi, ngikut semuanya. Kalau ibu lah masuk sampai di level ini, Pol, Asroros ini maaf cerita Bu, bawa ke dunia kadang cepat dapatnya Bu ya. Kamu Bu aja, nampak Pak Wali Kota, rupanya mantannya dulu, ibaratnya. Tuh Pak Wali Kota tuh mati suami istrinya. Tuh masih ada rasa. Tak banyak langsung ikut Pak Wali. Apa itu dia? Tak perlu diucap lah. Senang ngikut langsung. Apa yang kan? Begitu dia Bu, connect-nya. Kalau bawa ke dunia ya. Jadi obat juga begitu. Sehat langsung. Tak ada bacaan lagi. Namanya maka ta'alluq. Bagaimana ta'alluq Bu? Ini contoh lagi kalau masih ragu. Ibu kalau lah menikah ini betul-betul sayang dengan suami kamu. Betul ya? Jangan menikah dengan bapak, sayang dengan orang lain. Kemana tuh? Nikah sayang dengan abang, pulang suami ke rumah. Dia tidak ngomong. Cuma kita tengok dia terkapar dulu di kursi sofa. Tidak ada bahasa, tidak ada suara, tidak ada huruf. Kalau benar sudah sampai zuknya, itu langsung otomatis ibu langsung ke belakang ambil gelas. Buat teh manis atau kopi, hobinya apa? Bang, gimana kabar? Minum dulu Bang. Betul tak Bu? Tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak ada isyarat. Paham. Otomatis. Karena udah bertemu dan dapat rasa. Makanya kuncinya wajib bertemu dengan rahasia yang batin. Rob kita yang bernama Allah. Di halaman 7 ya. Jadi Ustaz, kalau dibawakan ke praktek ini Ustaz, kalau ketika awak sholat surang bisa lawak baca ayat itu bisa awak fokus gitu. Tapi ketika awak sholat berjemaah gitu tuh kan ada mungkin ayat yang dibaca Ustaz di imam itu kan awak nak paham karena panjang. Jadi awak kan menikmat isinya. Supaya bisa awak nikmat tuh kalau di dang ayat awak nak dapat dah gitu kan kalau aku kenapa. Jadi supaya jangan lari keluar Allah tuh gitu. Apakah kalau awak ikuti senafas awak turun naik itu awak nikmat isi Pak Ustaz? Boleh. Bahkan lebih dari itu cukup lihat doraso boleh. Kan ini tuh. Ya. Sesim salah. Asal jangan terniat aja. Jangan terniat ikuti. Makanya kalau sampai level ini Bu, sunyi di tengah keramaian. Ramai di tengah kesini. Payah kita sholat jemaah itu Bu. Payah Bu. Nyedak sama loh. Bahkan dibacanya imam tuh. Allahu Akbar, dibacanya imam tuh. Ancak baca nang. Tapi pangyang tak sancak baca nang. Ya Allah, dibaca. Itu tasawufnya. Dia elok, salahnya langsung. Begitu di kebesaran Allah. Makanya payah kita. Inilah Bu, apabila engkau paham seperti aku paham kata Rasulullah, engkau akan banyak menangis dan menangis. Susah. Makanya muaranya uzlah. Orangnya suka menyendiri. Ini ulama-ulama sufi dia suka menyendiri. Itulah alasan. Pandangannya pandangan batin, bukan pandangan zahir. Kalau pandangan zahir Bu, kita banyak tertipu, mudah ditipu itu dah Bu. Sampai orang hebat pakai beriwak sendiri, pakai jubah, panjangkan tasbih, mengecek subhanallah, astagfirullah. Sama. Tapi sampaikah rohnya di level itu? Bila masuk mancik dan celana keluar aslinya, kalau dia. Itu arti
otomatis ya. Otomatis dia Bu. Makanya mudah mentesnya Bu ya, yang asli tidak. Saya ingat Bu Profesor Ilyas Usti, karena kepenakannya dia ikut ngaji-ngaji seperti ini. Saya masih tengok aslinya, sini yang dulunya. Begitu datang, dipilihnya pusatnya. Oh cilakuan tuh belaunya keluar aslinya. Rupanya casing dipoles bawah. Tapi kalau yang asli, astagfirullah, tetap subhanallah. Maka tidur dan jaga baginya sama. Biang harapan tembus, genting menunggu putus. Dalam keadaan sekarat pun, Allah, dia tidak sadar. Ridwan masih Ridwan, ada rekamannya. Waktu ayah yang tidak sadar siap dioperasi, masih sepeda dia. Apa yang dibacanya? Yasin wal Qur'an. Yasin dibacanya. Nah, kita menangis. Kita tak seperti itu kita tidak besok. Tidak tahu. Nah, ya. Makanya apa yang kita biasakan itulah yang zahir. Kalau kita biasa meja domino lah tahu kepala ompek. Awak sekarang. Tapi kalau biasa mengaji. Di depan rumah sakit Nusina tuh Bu, ada rumah makan Bu. Masih ingat tak bayang Ibu kira? Pas depan tuh nenek itu kemarin umurnya lebih 90. Ya. Dia tidak tahu jalan di dunia ini Bu, kecuali ke Masjid Hikmah tuh. Kita bentar masjid, sholat zuhur, sholat asar. Ini 5 menit jarak pun. Masjid terus. Batal duduk, pulang, ambil duduk lagi. Masjid lagi. Isya lagi yang kami dengan Bang Ben itu ya, Bang Joni nama anak itu. Begitulah tak cuman lagi. Lupa masa lalunya, hobi kayak ibu lah, hobi ke masjid. Begitu di tua renta tak sadar lagi tapi kun dia bergaya kemana? Ke masjid. Kemana? Ke masjid. Kemana masjid? Dah orang mau orangnya. Copik dah pulang nyenyo. Ya, Sekali 5 menit ke masjid dia. Ke masjid. Al-Quran satu. Tak baca dah tapi bawa Quran. Tengok sini, dah nampak. Dah pergi baca mah. Ang siapa ni? Kan kebiasaannya baik Bu. Itu kan apa yang berbuat batin awak itu membuat Batin. Ruh. Ya. Makanya untuk sampai menghidupkan ruh, buat ikhlas itu caranya. Selama ikhlas itu ruh. Ngasih orang ikhlas. Itu membatin nih. Jadi kalau batin Bu, ini contoh Bu ikhlas. Ibu ikhlas mencintai orang tua, emak Bu. Terpijak ikut, emaknya, amak sebut. Betul enggak? Kena itu yang batin ikhlas. Ya. Kalau ibu ikhlas, abang, apapun terjadi, bang, abang sebut. Kalau ikhlas dengan Allah, apapun terjadi, Allah. Jadi ikhlas kata kuncinya. Makanya di mana banyak tempat ikhlas, di situ hidayah dapat. Masuk masjid belum dapat hidayah. Mana orang banyak dapat hidayah? Di WC. WC itu ikhlas. Mau kenepo, salat lawak, bergulu begitu keluar, wala jazaan, tidak ada keinginan nak mambil. Ikhlas. Maka banyak dapat hidayah di WC. Betul atau tidak? Iya. Pening Bu, bapul caro baal. Tiba WC. Oh, iko mah. Ciri keluar kau dapat. Kena ikhlas. Tempat ikhlas. Boleh di Ustaz? Tidak ada masalah deh Bu. Kalau malah sampai di level hakikat ini, semua tempat sama. Oh. Di syariat berbeda tuh Bu. Untuk Iya. supaya ada adab. Iya kan. Betul lah Bu. Kan kemarin dia bilang sama ada dalam maksiat atau ibadat sama. Yang kan Bu prosesnya ingat. Saat dia berkehendak namanya hati. Dia ruh itu juga, Allah itu juga. Saat dia bermuasai namanya nafsu. Kan itu dia. Saat bekerja namanya akal. Saat dia yakin namanya iman. Dia semuanya. Tidak ada kita. Walaupun di WC ya. Nah kita kena di level syariat. Ya, kita terlalu lama di syariat. Iya. Makanya Iya. banyak aturan. Capek kita. Iya. Capek kita. Oh itu adab Iya, ya. adab. Katanya ikut andil setan. Iya. Kalau di WC itu dapat ini. Iya. Makanya Bu, kalau di hadapan Allah, pakaian sesungguhnya itu bukan pakaian zahir, tapi takwa. Jadi di hadapan Allah Bu, mau berjubah pun di situ tetap bugil 100% ditengok oleh Allah. Mana pakaian sesungguhnya?
takwa. Takwa tuh hati-hati melihat, hati-hati mendengar, hati-hati memandang, hati-hati berkata, hati-hati pakai baju, hati-hati makan kenepo, awak lompong atau lulu. Hati-hati. Jadi maka pakaian sesungguhnya adalah takwa dalam hadis. Jadi kalau itu sampai Bu, maka yang zahir sempurna sendiri tanpa disadari. Baik pakaian kita, tutur kata kita, ya, gerak-gerik kita, pandangan kita sempurna. Maka lahirlah zuhud. Zuhud tidak terlalu lagi. Nah, kita kan masih banyak wahnya Bu, ya, tidak bisa kita. Inilah suka yang wah Bu, ya. Ini kan dah lesat. Nah, ya. Pokoknya jilbab nak yang paling aja kan, yang wah pokoknya. Baju nak yang wah, HP nak yang wah, habis kita habis lingkaran di situ aja. Sementara oksigen tambah lama tambah sedikit. Ini masih asik dengan mutiara belum dapat lagi. Masih asik tengok yang warna-warni tadi, yang wah-wah tadi. Maka disebut dalam Al-Quran, alhaakumut takasur. Celakalah kamu yang suka bermegah-megah, capek kita. Datang model baru, lah merasa ketinggalan, kredit lagi capek kita ya. Tiba rumah model baru, rombah lagi, buat lagi. Tiba mobil baru, ganti lagi. Tiba HP baru, ganti lagi. Tiba kacamata model baru, ganti lagi. Ya Allah, habis lagi. Capek. Tak apa-apa, Idan Sansur ya. Penting kita dekatkan diri terus. Jadi melatih awak diri awak selalu yang awak kan harapan awak kan selalu bersama Allah dan selalu bercinta dengan Allah nih Ustaz ya. Jadi supaya awak dapat tarik bareng-bareng sama Allah gitu tuh kan. Jadi supaya membawa hati awak tuh supaya jangan masuk yang ndak halal ndak gitu Ustaz. Jadi awak tuh apa yang awak rasa, yang awak amalkan, apakah kita zikir selalu dalam hati la ilaha illallah atau menikmati nafas terus naik, apa yang harusnya yang bisa awak bawa selalu gitu Pandang Allah, setrullah, hadap yang tiada bermasa, tiada berkira. Kan kemarin gitu? Apapun dilihat di situ nampak satrullah. Maka datanglah subhanallah, datanglah alhamdulillah, datanglah masya Allah, datanglah astagfirullah. Tidak lagi dalam bentuk. Maka kemarin digambarkan zikir kita bukan dizikir menyebut, tapi dizikir hasanat. Kalau ibarat menyebut, abang pergi ke Jaya dek, jangan lupakan abang, kunci pintu. Nama abang siapa? Sudirman. Masuk kamar, Sudirman. Capek. Begitu suami pulang, Assalamualaikum yang, perutnya lapar. Lainnya abang pulai abang pai Sudirman. Dibuka tuh dong saji kosong, jatuh tolak. Ini ibaratnya Bu ya. Nah, jadi mana yang ingat Allah tuh? Ingat abang ya, abang pulang nanti sore. Apa yang ingat? Kalau pulang sore siapkan kopi, goreng pisang 2. Kalau abang pulang malam, siapkan air panas, lalu kopi dan sate 1. Itu ingat namanya. Itu ingat. Jadi begitu pulang, Assalamualaikum, nenek, kacang. Betul Bu? Nama saya. Itu ingat. Jadi tidak menyebut saja, berbuat itulah yang ingat. Maka nampak, astagfirullah, masya Allah. Tapi kalau tidak, ya gelap dia, tidak apa-apa tu. Hijau laki dapat. jauh Ustaz. Berarti tidak nampak Allah ya. Zikir sesungguhnya adalah bukan sekedar menyebut, tapi mampu membaca. Ya kerap. Alam takambang jadi guru. Untuk ke diri yang zahir, rasa. Laya do rasa oleh Allah tu. Nak minum, rasa.
macam-macam pancing rasa Bu ya. Maka orang dulu Bu nak berjalan ada kadang Bu tengok bulu mata, dia nampak le jalan lah. Kalau nak nampak dia berjalan le. Tadi langkui tu yo nengok bulu mata tu nak dapat jalan tu langkui. Makasih. Makasih menengok kebesaran Allah ya. Nak minum, naik lidah ke langit-langit itu ya. Dia ada padahal intinya rasa dan membuka kontaknya kemarin ya. Jadi memang kadang-kadang Bu lah ngaji-ngaji makrifat baru kita paham bahwa orang tua dulu ngomong biasa, ternyata ngomongnya di level makrifat bukan sembarang ngomong. Ya, betul. Sekini ngomongnya Bu, rupa artinya puluhan tahun kita baru dapat maksudnya. Itu dia. Apa kata orang dulu? Nah, kalau nak mengecek besok ya, gigi lidah dulu. Yang mengerti tak? Betul tak Bu? Itu kajian makrifat Bu. Picik dulu sebelum cubit orang. Itu kajian makrifat. Kalau tak tahu dah ni, itulah aja. Rupa duitnya tidak sampai di level pemahaman makosid itu. Itu kajian makrifat ya. Sikit-sikit kalimat dulu ya. Kemarin ada kata kunci. Ingat tak Bu apa kata kuncinya? Paham apa yang dilihat. Tak terbalik dah. Mengerti apa yang Mengerti apa yang dirasakan. Dia mengerti apa yang dirasakan, paham dengan apa yang dilihat. Itu kajian makrifat. Ridwan dulu Bu 20 tahun apalah. Mudah kalimat. Rupanya tidak seperti yang kita bayangkan. Kita melihat tapi tidak paham. Kita mengerti tapi tidak bisa merasakannya. Di kajian makrifat baru ketemu. Oh itu dia. Mengerti apa yang dirasakan, paham apa yang dilihat. Mengerti apa yang dirasakan, paham apa yang dilihat ya. Jadi makrifat kok satu kenikmatan besar. Apa artinya? Itulah Nikmat. nikmat yang tiada tara, Ya, tak terhingga, limited. limited ya. Kalau yang lain tuh bisa dihitung. Ya. Maka zikirnya jangan pernah berhitung. Buat berapa sanggup, jangan pernah bilang. Ya. Buat berapa itu, berapa puas, sejam, 2 jam, 3 jam. Kalau dihitung rugi, rugi ya. Habis rahasia sholat, habis 1 paket.